Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadina Salsa Karimah dengan NIM 430402500045. Di sini saya akan mereview buku yang ditulis oleh Bapak Agus Hermawan yang berjudul Psikologi Islam yang terdiri dari 144 halaman. Di sini saya akan mereview dari bab 1 sampai bab 6. Stay tune. Oke guys, coba kalian pikirkan sebentar, kenapa sih ada orang yang hidupnya tuh berkecukupan tapi hatinya tuh gelisah? Tapi ada juga orang yang hidupnya sederhana tapi hatinya jauh lebih tenang. Kalau kita lihat dari kacamata psikologi, mungkin itu jawabannya adalah stres, trauma, atau mungkin faktor lingkungan. Tetapi apakah itu sudah cukup untuk menjelaskan manusia? Nah, disinilah psikologi Islam akhirnya menjadi penting. Karena dalam Islam, manusia bukan hanya makhluk yang berpikir, tetapi juga makhluk yang punya hati dan hubungan dengan Allah. Di video ini, aku akan membahas ringkasan dari bab 1 sampai bab 6 buku yang berjudul Psikologi Islam. Oke. Jadi di sini aku akan memberitahu satu persatu subbab-subbab yang akan aku jelaskan nanti di video ini ya. Yang pertama itu aku akan membahas apa itu psikologi Islam. Yang kedua, bagaimana sejarah perkembangan psikologi Islam. Yang ketiga, hakikat manusia dalam Islam. Yang keempat, ada struktur kepribadian. Yang kelima, ada dinamika perilaku. Dan yang terakhir, ada kesehatan mental dalam Islam. Anggap saja ini seperti peta besar supaya kalian gak bingung ya dengerin materi yang akan aku sampaikan. Oke, kita mulai dulu dari yang pertama. Apa itu psikologi Islam? Kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Psikologi Islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku dan jiwa manusia berdasarkan Al-Quran dan hadis. Tapi yang perlu kamu pahami, psikologi Islam bukan sekedar psikologi dan ayat. Lebih dari itu, dia melihat manusia secara utuh. Ada tubuh yang biasa disebut juga dengan jasmani, ada pikiran yang disebut juga dengan akal, ada jiwa yang disebut dengan nafs, dan ada ruh yaitu unsur ilahi. Berbeda dengan psikologi barat yang seringkali fokus pada hal yang bisa diukur saja, psikologi Islam justru memasukkan dimensi spiritual sebagai bagian utama. Contoh nyatanya, kalau seseorang mengalami kecemasan, psikologi umum mungkin fokus ke terapi coping mekanisme. Tapi pada psikologi Islam, kita juga bertanya bagaimana kualitas hubungan dia dengan Allah. Karena bisa jadi masalahnya bukan hanya di pikiran, tetapi dari hati. Dalam Islam, manusia adalah makhluk yang sangat kompleks. Manusia terdiri dari jasmani atau tubuh, yaitu kebutuhan fisik. Manusia terdiri dari nafs atau jiwa, yaitu dorongan atau keinginan. Yang ketiga, manusia terdiri dari ruh, yaitu unsur ilahi dari Allah. Selain itu, manusia juga dibekali dengan akal untuk berpikir dan qalb atau hati untuk merasakan dan memahami kebenaran. Oke, sekarang pertanyaannya, apakah konsep ini baru? Jawabannya tidak. Psikologi Islam sudah ada sejak lama, bahkan jauh sebelum psikologi modern itu muncul. Para ilmuwan seperti Al-Ghazali, Ibnu Sina sudah membahas tentang jiwa, penyakit hati, dan cara menyembuhkannya. Misalnya, Al-Ghazali menjelaskan bahwa hati bisa sakit seperti tubuh dan butuh penyucian. Namun, seiring berjalannya waktu, perkembangan ilmu Islam di dunia sempat menurun. Barulah di era modern ini, psikologi Islam dihidupkan kembali. Sekarang bahkan sudah menjadi bidang kajian di banyak kampus. Intinya, psikologi Islam itu bukan tren baru, tapi warisan ilmu yang sedang dihidupkan kembali. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang lebih mendalam ya. Sebenarnya manusia itu apa sih dalam Islam? Dan yang paling penting, manusia adalah khalifah di bumi. Artinya kita hidup bukan tanpa tujuan. Kita punya tanggung jawab.
Contoh sederhananya, kita bisa memilih antara kita mau jujur atau kita mau bohong. Itu namanya ikhtiar. Tetapi setiap pilihan akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi, manusia dalam Islam bukan hanya makhluk yang bebas, tetapi makhluk yang bertanggung jawab. Oke, jadi selanjutnya kita akan membahas tentang struktur kepribadian dalam Islam. Dalam psikologi Islam, kepribadian manusia itu tidak sederhana. Ada beberapa komponen utamanya nih. Yang pertama ada nafs atau jiwa, yang kedua ada qalb atau hati, yang ketiga ada akal, yang keempat ada ruh. Dan yang paling menarik adalah konsep nafs. Jadi, pada konsep nafs terdiri dari beberapa tingkatan. Yang pertama ada nafs ammarah, yaitu nafs yang mendorong kita pada keburukan. Contohnya, pada saat kita marah, kita malas, kita iri, dan lain-lain. Yang kedua ada nafs lawamah, yaitu saat kita mulai menyadari dan menyesali kesalahan kita. Contohnya, kita merasa bersalah atas perbuatan yang kita perbuat yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga, ada nafs mutmainnah, yaitu saat jiwa kita merasa tenang dan lebih dekat dengan Allah. Nah, ketiga konsep ini sangat penting kita pahami, karena kita semua pasti pernah dalam keadaan tiga tahap ini. Contoh nyatanya, saat kita sedang malas belajar, berarti kita sedang pada konsep nafs ammarah. Yang kedua, saat kita merasa menyesal akan perbuatan yang pernah kita perbuat, berarti kita pernah dalam fase tingkat nafs lawamah. Nah, yang ketiga, ketika kita mulai disiplin kembali dan kita mulai tenang, kita mulai bertaubat, berarti kita juga pernah dalam tahapan nafs mutmainnah. Kesimpulan dari bagian ini, kepribadian itu bukan statis, tapi bisa berkembang. Sekarang kita bahas kenapa perilaku manusia itu berbeda-beda. Nah, pembahasan ini ada pada bab dinamika perilaku manusia. Perilaku manusia dipengaruhi oleh dua hal besar. Yang pertama ada faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Faktor internalnya itu berasal dari dalam yang terdiri dari iman, niat, nafsu, dan motivasi. Sedangkan faktor eksternalnya yang berasal dari luar itu terdiri dari lingkungan, teman, dan budaya. Tetapi dalam Islam ada satu hal yang menjadi kunci. Satu hal yang penting dalam Islam itu adalah iman. Contoh sederhananya, ada dua orang tinggal dalam lingkungan yang sama. Yang satu rajin ibadah, yang satunya enggak. Kenapa bisa seperti itu? Karena faktor dalam dirinya juga berbeda. Kadar keimanan dari dua orang ini juga berbeda. Jadi, dalam psikologi Islam, perilaku tidak hanya soal lingkungan, tetapi juga kualitas iman. Saat kita berada pada lingkungan yang baik, tetapi kualitas iman kita tidak baik, itu juga akan mempengaruhi perilaku kita. Dan akhirnya kita sampai ke bagian yang paling relate dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu kesehatan mental dalam Islam. Dalam Islam, kesehatan mental bukan sekedar tidak stres, tetapi lebih dalam. Dalam Islam, kesehatan mental itu saat jiwa kita merasa tenang atau sakinah. Kenapa ini penting? Karena banyak orang terlihat baik-baik saja, tapi sebenarnya hatinya itu tidak tenang. Nah, Islam menawarkan beberapa solusi yang unik nih. Yang pertama ada zikir, itu gunanya itu untuk menenangkan hati, doa untuk menguatkan harapan, sabar untuk mengontrol emosi, dan ibadah untuk memperbaiki hubungannya dengan Allah. Contoh nyatanya nih, ketika kalian lagi overthinking, coba deh bandingin overthinking yang tidak dibarengi dengan zikir dengan overthinking yang dibarengi dengan zikir. Maksudnya, ketika kalian overthinking terus-menerus, tapi tidak dibarengi dengan zikir, itu akan merembet kemana-mana overthinkingnya. Tetapi, kalau kalian dibarengi dengan zikir, maka hati kita tuh jauh akan lebih tenang dan overthinking kita tuh jadi
menjadi positive thinking karena kita dibarengi dengan zikir dan doa. Jadi, kesimpulannya, kesehatan mental dalam Islam itu keseimbangan nih antara pikiran, emosi, dan spiritual. Jadi, tidak bisa kalau kita tuh lebih berat dari salah satu ini. Kalau kita sudah mencapai keseimbangan ini, artinya kita sudah mencapai pada kesehatan mental yang baik. Dari bab 1 sampai bab 6 yang sudah saya jelaskan secara singkat, kita dapat melihat satu hal penting. Psikologi Islam tidak hanya menjelaskan tentang manusia, tetapi juga mengarahkan manusia mulai dari siapa sih kita, bagaimana kepribadian kita, kenapa kita berperilaku tertentu, sampai bagaimana kita bisa hidup lebih tenang. Semua sudah dijelaskan dengan lengkap, dan yang paling penting, semakin kita memahami psikologi Islam, semakin kita memahami diri kita sendiri. Semoga dengan penjelasan yang saya sampaikan dapat membantu kalian dalam belajar psikologi Islam. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.